Ada fase dalam hidup ketika kebaikan yang lo lakuin malah berubah menjadi beban dalam menjalani hidup. Ketika lo selalu berusaha menjadi orang yang baik, sopan, dan nggak enakan, seringkali ada orang yang melihat itu sebagai hal yang dimanfaatkan. Termasuk dalam hal uang. Mungkin lo pernah berada dalam situasi ketika seseorang datang dengan wajah memelas, bilang butuh pinjaman sebentar, janji bakal segera mengembalikan. Dan karena lo orang yang nggak enakan, lo kasihan maka lo kasih. Tapi setelah itu, pola yang sama terulang terus, dia minjam lagi dan lagi, sementara lo mulai merasa dimanfaatkan. Rasanya nggak enak ketika kebaikan lo berubah jadi kesempatan bagi orang lain untuk menggantungkan kebutuhan mereka. Lo ingin menolak, tapi lo takut dianggap pelit. Lo ingin bersikap tegas, tapi lo khawatir hubungan pertemanan menjadi buruk. Akhirnya lo diem, selalu lo kasih pinjaman, meski sebenarnya ingin sekali lo menolak hal tersebut. Masalahnya, setiap kali lo mengalah, ada bagian dalam diri lo yang perlahan ada yang janggal. Lo mulai kehilangan kenyamanan. Lo mulai stres setiap kali orang itu datang atau hubungi lo karena mau minjem duit. Lo mulai merasa keberadaan lo hanya dihargai sebatas kemampuan lo untuk membantu secara materi. Dan perasaan dimanfaatkan itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang itu sendiri. Kadang, lo bahkan jadi marah pada diri lo sendiri. Kenapa gua nggak bisa nolak? Kenapa harus gua selalu iya-iyain? Kenapa harus selalu gua yang ngalah? Tapi, lo harus ingat satu hal. Menjadi orang baik bukan berarti harus selalu berkata iya. Kebaikan bukan tentang membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Ada batas yang harus lo jaga, bukan karena ego, tapi karena kesehatan mental dan harga diri lo sendiri. Menghadapi teman yang suka minjam uang ke kita, apalagi kalau kita tipe yang nggak enakan, bukan berarti kita harus berubah jadi orang keras atau kasar, tapi lo perlu belajar batasan. Lo bisa mulai dengan cara yang sopan tapi tegas, misalnya bilang bahwa kondisi keuangan lo lagi tidak memungkinkan, lo lagi banyak kebutuhan, atau bahwa lo sedang fokus mengatur keuangan pribadi. Lo nggak perlu berbohong. Cukup jujur bahwa lo juga punya prioritas yang harus dijaga. Teman yang benar-benar menghargai lo akan mengerti. Teman yang cuma datang karena butuh uang mungkin akan menjauh dan akan bilang lo orang yang pelit, atau lebih parahnya, lo akan dibicarakan yang tidak-tidak ke teman-teman yang lain. Dan itu Mas Bro justru kasih lo jawaban siapa yang selama ini benar-benar peduli dalam pertemanan. Ketegasan itu bukan berarti lo berubah menjadi orang yang pelit, justru itu adalah bentuk menghargai diri sendiri. Lo bekerja keras untuk mendapatkan uang itu, melewati proses, keringat, dan lelah yang orang lain nggak lihat. Namun, tiba-tiba ada orang lain yang tiba-tiba mau minjem duit dari lo, seolah-olah lo adalah dana darurat mereka, Mas Bro. Bukan kewajiban lo untuk menanggung kebutuhan, gaya hidup, atau masalah orang lain. Dan jika seseorang marah atau menjauh hanya karena lo tidak memberi pinjaman, berarti selama ini dia bukan melihat lo sebagai teman, melainkan sebagai dompet berjalan. Mas Bro, pelan-pelan lo harus belajar untuk berhenti menjadikan rasa nggak enakan sebagai alasan untuk merugikan diri sendiri. Lo juga manusia, lo punya batasan, lo punya kebutuhan, lo juga punya keinginan, dan lo berhak memilih siapa yang lo ingin membantu jika mereka benar-benar membutuhkan, bukan minjemin duit buat mereka yang sering manfaatin lo. Ingat, menolong itu baik, tapi menolong sampai menyakiti diri sendiri, bukan kebaikan, itu pengorbanan yang nggak sehat, dan buat lo bisa menjadi stres. Lo boleh berbuat baik, tapi tanpa harus kehilangan harga diri. Dan ketika lo mulai berani menjaga batasan itu, lo berani buat nolak ngasih pinjaman kepada orang yang manfaatin lo, maka lo bakal merasakan sesuatu yang baru, lega, tenang. Lo mulai sadar bahwa hidup lo punya ruang lebih luas untuk dihargai, bukan dimanfaatkan. Pada akhirnya, cara terbaik menghadapi orang yang suka ngutang adalah dengan memahami bahwa lo juga berhak memilih, lo berhak bilang tidak, lo berhak menjaga diri. Kebaikan itu mulia, tapi hanya kalau lo juga baik pada diri lo sendiri.